Bapak Ibu, jadi saya ingin mengatakan bahwa rumah persaudaraan, solidaritas, dialog perdamaian lintas agama, lintas budaya, lintas keyakinan adalah sesuatu yang sungguh sangat mulia dan semakin relevan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah Ibu sehat, suaranya merdu. Sangat sulit untuk mengundang Bu Sinta untuk bernyanyi kecuali forum ini. Luar biasa. Yang saya hormati Pak Terasaki Hirot Sugu, Wakil Presiden Suka Gakkai. Terima kasih sudah tiba di Indonesia. Ya, saya hormati Bapak Umar Wahid dan Ibu Endang Umar, Pak Prof Purnomo beserta Ibu. Terima kasih senior saya yang luar biasa, aktif di mana-mana. Bapak Antonius Polim, Ketua Umum Suka Gakkai Indonesia, Mbak Inaya Wahid, Ketua Panitia, Bapak Ibu pemimpin umat yang saya hormati, yang hadir semuanya pada hari ini, terima kasih. Juga Pak Rektor UI, senior saya. Bapak Ibu yang saya hormati, kehormatan luar biasa bagi saya diundang pada hari ini. Kami di Kemenko PMK sering orang salah kepanjangan. Jadi PMK dikira penyakit mulut dan kuku. Ini PMK ini adalah Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dulu namanya adalah Menko Kesra, Kesejahteraan Rakyat, atau lebih tepatnya saya sering mengatakan kesengsaraan rakyat, karena semua kedeputian kita itu mengurus sehari-hari masalah rakyat yang paling bawah. Deputi keluarga, anak dan perempuan, deputi kesehatan, deputi pendidikan, kemudian jati diri bangsa, Pak Gultom yang dulu namanya adalah revolusi mental, dan kemudian ada deputi kebencanaan. Jadi kami sehari-hari bergelut dengan masalah-masalah rakyat yang sangat mendasar. Mungkin kelihatan simpel, kalau kita lihat dari sisi angka kelihatannya tidak serius. Tapi kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, itu luar biasa. Tadi malam ada gempa bumi di Sumeneb. Kemarin Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, musolanya ambruk dan memakan korban. Kemudian banyak lagi ya bencana alam yang di Indonesia jumlahnya rata-rata antara 4.000 sampai 5.000 kasus per tahun. Luar biasa. Jadi kita ini adalah ring of fire, gudangnya bencana. Dan kita bisa survive karena persaudaraan. Sebagai bangsa majemuk, kita bisa survive karena persaudaraan. Jadi karena perdamaian. Saya sering mengatakan damai itu pengali satu dari kemampuan kita, tetapi konflik adalah pengali nol dari seluruh kemampuan kita. Seluruh prestasi kita akan menjadi nol kalau ada konflik, tapi kalau kita damai kita bisa menjaga apa yang kita miliki. Jadi oleh karena itu sungguh kebahagiaan luar biasa saya diundang di dialog peradaban di rumah persaudaraan, di rumah persahabatan ini. Jadi saya yakin persahabatan adalah
sebuah komoditas yang paling dirindukan, cuma seringkali orang tidak berusaha merenggutnya kecuali pada saat krisis. Pada saat krisis orang baru ingat, oh betapa indahnya perdamaian, betapa indahnya persaudaraan. Oleh karena itu, Rumah Persahabatan ini sungguh sangat membantu kami, pemerintah membantu tugas kami di Semayang. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kami harus menggeluti masalah-masalah sosial di era digital. Sekarang ini kan sering disebut kita ini hyper connected, sangat terkoneksi, karena setiap saat kita bisa menghubungi siapa saja. Tetapi justru kalau Bapak Ibu lihat di dalam, misalnya di dalam PKG ya, pemeriksaan kesehatan gratis, justru banyak orang merasa depresi, banyak orang merasa panik, banyak orang merasa gelisah. DKI adalah kasus tertinggi, lebih dari 4% dari penduduk DKI yang sudah ikut pemeriksaan kesehatan gratis mengalami kegelisahan dan depresi. Ini adalah sesuatu yang sungguh harus kita perhatikan di era yang sangat digital sekarang ini. Di era digital orang menjadi sangat sensitif Bapak Ibu. Jadi kalau sudah posting di sosial media, kalau nggak dapat like, nggak ada yang komen, langsung depresi gitu. Jadi itu fenomena yang kita hadapi, dan itu bukan terjadi di anak-anak remaja saja. Di dalam usia dewasa, apalagi usia saya sudah di atas 60-an, itu ada yang disebut dengan midlife friendship crisis. Jadi ada krisis juga loneliness, salah satu penyakit yang luar biasa yang dilanda oleh masyarakat kita. Sensitif. Jadi kalau sudah untuk urusan-urusan yang sederhana, debat di sosial media, Bapak Ibu bisa lihat debat di sosial media. Nanti kalau nggak cocok, misalnya enak mana nasi uduk sama nasi pecel, wah itu bisa semua hate speech bisa keluar semua itu, dan tiba-tiba bisa cancel. Jadi yang di dalam literatur sering disebut dengan Twitter wars. Jadi perang di Twitter itu saling bertengkar, saling berdebat menggunakan hate speech, saling blok untuk urusan-urusan yang sepele. Itu masalah serius yang kita hadapi sekarang ini. Kasus, nah ini yang jadi perhatian kami juga, kasus bunuh diri meningkat, sangat menggelisahkan terutama di kalangan remaja. Kemudian ada fenomena yang disebut dengan keyboard warriors. Jadi kalau kehidupan sehari-hari sopan, halus, ya sangat terbuka, tapi begitu sosmed, waduh, keyboardnya sangat sinis, penuh dengan kebencian. Bapak Ibu, jadi saya ingin mengatakan bahwa rumah persaudaraan, solidaritas, dialog perdamaian lintas agama, lintas budaya, lintas keyakinan adalah sesuatu yang sungguh sangat mulia dan semakin relevan sekarang ini. Jadi oleh karena itu saya titip ke Mbak Inaya, nanti rumah ini juga memfasilitasi tutorial bagaimana membangun sahabat sejati misalnya. Karena ini sekarang ini sahabatnya hanya sahabat dalam menit saja yang di YouTube itu. Jadi kita jangan sampai persahabatan ini justru masyarakat tidak lagi bagaimana membangun persahabatan yang sejati, persahabatan virtual, artificial yang ada di sosial media. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas acara ini, atas kontribusi luar biasa dari Bapak Ibu di Gus Durian, dari Soka Gakkai yang terus
jembatani persahabatan, ya, persahabatan antar perbedaan, persahabatan antar agama, persahabatan antar keyakinan, antar etnis, sebagai upaya untuk mengokohkan pondasi perdamaian. Dengan hati yang tulus, saya ingat kata-kata Gus Dur dulu. Beliau datang ke makam karenanya sering datang ke makam karena yang mati itu dia punya kepentingan. Jadi kita juga begitu, kita membangun jembatan perdamaian persahabatan ini tanpa ada kepentingan kecuali untuk kemanusiaan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita, semua dari kita, terus mengkampanyekan, terus mendorong, terus memfasilitasi, dalam tanda petik terus menjual nilai-nilai persahabatan ini. Jadi nilai-nilai persahabatan ini harus kita jual untuk semua orang. Kalau dalam bahasanya online gitu, kita jual gratis ongkir, garansi seumur hidup, bonus tawa setiap hari. Semuanya akan menjadi menyenangkan, semuanya akan jadi damai, semuanya akan menjadi penuh tawa seperti Gus Dur. Saya kira itu saja dari saya. Mari kita bersama-sama kita kedepankan persahabatan, persaudaraan, perdamaian. Nggak usah repot-repot, gitu aja kok repot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.